Selamat sore. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Semua jemaat GPD Jalan Tidar Kertosono. Kita akan pujian dengan besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, haleluya. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan sore hari ini. Allah Raja di atas segala raja. Sebentar kami umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, akan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami percaya Allah bekerja, Allah bertata di atas puji-pujian kami. Kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam, selamat sore. Selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Puji Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak
setia. Nah, satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku sesat, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku sesat, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Ya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang banyak orang merasa ketakutan, nama Yesus yang selalu setia menjadi sahabat dalam kehidupan kita semua. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, haleluya Tuhan. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mungkin saat ini ada di antara umat-umat-Mu yang sakit, yang susah, yang punya persoalan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan berjanji memberikan kekuatan. Tuhan berjanji menyertai kami. Sore hari ini suara Tuhan lewat hamba-Mu, kami percaya semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berkata bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Hadir. Tidak ada peluang di mana Tuhan tidak bekerja. Tidak ada kesempatan, tidak ada ruang bagi Tuhan untuk tidak hadir. Dia hadir dalam segala keadaan. Dia hadir dalam setiap waktu untuk memberikan kebaikan bagi setiap orang, setiap kita umatnya yang mengasihi Dia. Ya, itu sebabnya kita berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa kebaikannya itulah yang menguatkan hati kita untuk melihat bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat sekarang mengapa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bekerja untuk kebaikan setiap kita. Dasarnya adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah mutlak. Kasih Allah adalah kasih yang tidak melihat situasi. Kasih yang tanpa pamrih. Kasihnya adalah kasih bukan karena dia melihat pribadi yang di luar dirinya, karena ia telah mengasihi dirinya sehingga dia mengasihinya. Tapi Allah mengasihi bukan kebaikan umatnya, tapi dia mengasihi karena dia benar-benar kasihnya adalah kasih yang mutlak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita buka ya di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ya. Kejadian pasal yang ke-12 kita lihat satu contoh bahwa kasih Allah adalah kasih yang mutlak dan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dia tidak pernah berubah sekalipun umatnya yang harusnya mengasihi Tuhan melanggar perintah Tuhan, tapi kasihnya tidak pernah berubah.
Ada satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, ya, saya baca. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat selanjutnya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Terus, apabila orang Mesir itu melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarah bahwa mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Abraham adalah bapak orang beriman. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadikan keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut banyaknya. Tapi satu ketika terjadi kelaparan di negeri di mana Abraham berada, Abraham mengharuskan ia bersama istrinya Sarah untuk pergi ke Mesir. Nah, Abraham tahu betul bahwa di Mesir ada seorang Firaun yang nantinya kalau melihat Sarah istrinya yang sangat cantik, ketika ditanya bahwa itu istrinya, maka Abraham akan dibunuh. Itu sebabnya Abraham, dia berkata kepada istrinya, dia berjanji bahwa jangan katakan aku suamimu, tapi katakan aku apa? Kakakmu atau abangmu, ya. Jadi Sarah itu sebagai adiknya. Benar saja Bapak Ibu Saudara bahwa sampai di Mesir, maka ketika punggawa-punggawa Firaun melihat istrinya yaitu Sarah, mereka melihat bahwa Sarah ini adalah orang yang cantik, sehingga akhirnya Sarah dibawa ke istana Firaun dan dijadikan istri oleh Firaun. Tapi perjanjian Tuhan tentang kepada Abraham mengenai keturunannya tetap berjalan, ya. Sekalipun pada waktu itu Abraham sebagai bapak orang beriman, dia telah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia harus mengatakan suatu kebohongan kepada Firaun yang notabene sebenarnya justru orang kafir, tapi dia berbohong kepada orang kafir. Harusnya dia mengaku bahwa ia adalah istrinya. Satu malam ketika itu, malaikat Tuhan datang kepada Firaun dan berkata bahwa itu adalah istri Nabi, itu adalah istri orang pilihan Tuhan, kembalikan. Maka Firaun mengembalikan istri Abraham dan dia berkata kepada Abraham, Firaun berkata kepada Abraham, kenapa engkau tidak jujur? Ini istrimu. Kenapa kamu mengatakan bahwa ini adalah adikmu? Nah, sebenarnya bahwa dilihat dari sudut pandang ilahi bahwa Abraham sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Seharusnya kalau Tuhan itu bergantung kepada kesetiaan Abraham sehingga Tuhan setia untuk memberi keturunan, maka sebenarnya bahwa keturunan itu harusnya sudah di-cut oleh Tuhan kepada Abraham. Janji mengenai anak sebenarnya sudah hilang. Kenapa? Karena Abraham tidak setia kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu tidak dibatasi oleh kelakuan Abraham. Kasih Tuhan itu mutlak. Apapun yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan sanggup untuk mengampuni Abraham. Tapi kasih perjanjian Tuhan mengenai keturunan tetap berjalan terus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Roma tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang mengasihi Dia. Allah itu baik. Dan kasihnya, kebaikannya itu tidak akan berubah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat sekarang apa manfaat, ya, manfaat kebaikan Tuhan bagi kita. Apa untungnya kita dikasihi oleh Tuhan? Apa untungnya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kasih ilahi? Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara,
saya mencatat yang pertama adalah kalau Tuhan berbaik, dalam arti kalau Tuhan mengasihi kita, hidup kita diberkati oleh Tuhan secara jasmani. Dan yang pertama adalah bahwa benar-benar bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi selama kita di dunia ini, maka hidup kita diberkati, hidup kita dicukupkan, dan segala kebutuhan Tuhan memberikan perlindungan kesehatan bagi kita. Segala penyakit Tuhan sembuhkan, segala penyakit Tuhan lalukan. Tidak akan ada masalah yang Tuhan tidak sanggup selesaikan. Pasti Tuhan menyelesaikan segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada kedukaan, tidak ada air mata, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Tapi satu hal lagi, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah bahwa manfaat dari kebaikan Tuhan, keuntungan dari kebaikan Tuhan bagi kita adalah dalam tanda kutip, kalau Tuhan itu baik, kita diabaikan. Mungkin kita bertanya-tanya, sebentar, kita dibiarkan oleh Tuhan, tidak dipedulikan, ditinggal, sakit tidak disembuhkan, doa tidak dijawab. Kita bertanya, padahal saya sudah setia kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Saya kan sudah rajin berdoa, saya kan sudah melayani Tuhan, tapi doa saya tidak dijawab, penyakit saya tidak disembuhkan, persoalan saya tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa Tuhan? Apa yang terjadi? Saya percaya bahwa kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak sama dengan kebaikan manusia. Kalau kebaikan manusia bergantung pada kalau orang lain baik maka saya baik. Tapi kebaikan Tuhan itu tidak peduli kita baik atau tidak. Tapi kalau sekali Dia mengasihi kita, Dia akan tetap mengasihi kita. Yesus telah mati bagi kita bukan pada waktu kita telah percaya kepadanya. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia bukan karena kita sudah percaya kepadanya. Kita belum percaya, tapi kasih Allah sudah mendahului kita untuk Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara, kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan kita? Seolah-olah Tuhan membiarkan kita, padahal kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kebaikan Tuhan itu sama sekali tidak bergantung kepada kita manusia. Tapi kebaikan Tuhan itu sesungguhnya kebaikannya bergantung kepada dirinya sendiri, bergantung kepada apa yang Ia kehendaki, bergantung kepada kehendaknya sendiri. Kalau saya baca di dalam Mazmur pasal yang ke-135 ayat yang ke-6, Mazmur 135 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut, di segenap samudera raya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya bahwa Tuhan itu tidak akan melakukan apa yang Ia tidak kehendaki. Yang dikehendaki itulah yang terjadi. Kalau Tuhan mengizinkan kita berada di dalam kesusahan, berada di dalam penderitaan, saya percaya bukannya Tuhan tidak baik. Kita tidak mungkin berkata ketika kita berada di dalam penderitaan, terus kita berkata, Tuhan Engkau tidak baik. Tidak mungkin, itu bukan tipe orang yang percaya. Kita tetap berkata apapun yang terjadi, kita selalu berkata, Tuhan itu baik. Sekalipun kita dibiarkan, ditinggal pun, tidak dipedulikan sekalipun, kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada dan Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Dia baik, kebaikannya tidak berkesudahan. Memang Dia berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Tapi ada waktu di mana rasanya seolah-olah Tuhan tidak ada bagi kita. Tapi ingat bahwa Tuhan itu sesungguhnya sebenarnya di kacamata rohani, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita sudah melakukan kesalahan, sekalipun kita sudah melakukan dosa, kebaikannya tidak akan pernah berubah. Dia tetap berikan kebaikannya kepada kita. Memang Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa, pelanggaran itu tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Itu bukanlah perintah Tuhan. Tapi bagaimanapun bahwa manusia
itu bisa salah. Manusia bisa berdosa. Kelasnya Abraham sebagai bapak orang percaya, dia bisa mengabaikan Tuhan. Dia bisa berkata kepada istrinya, kamu harus mengaku bahwa engkau adalah adikmu. Dia berdosa. Kalau kita melihat Adam adalah setiap waktu mereka bergaul karib dengan Tuhan. Ada kemuliaan Allah di Taman Eden di sana. Seharusnya mereka tidak bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena setiap waktu mereka berhadapan dengan Tuhan. Tapi asito mereka bisa berdosa. Apalagi kita. Bisakah kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan setiap waktu seperti di Taman Eden? Ada banyak kesibukan yang kita lakukan yang memungkinkan kita bisa jauh dari Tuhan. Tapi kalau itu bisa terjadi, itu tidak akan mengubah kasih Allah kepada kita. Kasihnya tetap jalan terus, tapi konsekuensi akibat pelanggaran tetap ada. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-39 sampai 40. Ini ayat penghiburan bagi kita semua Bapak Ibu yang percaya dan berharap kepada Tuhan mengenai kebaikannya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya ulangi, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saya ulangi, sebab ya, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Yang dijanjikan siapa? Yang dijanjikan Allah. Mereka tidak memperoleh. Siapa mereka ini? Mereka adalah saksi-saksi iman. Abraham, Musa, Nuh, Ayub. Firman Tuhan berkata, kalau kita baca sebelumnya, mereka telah bertekun, tapi tidak sedikit pun mereka menikmati janji Tuhan mereka sekali waktu mereka ada di bumi ini, walaupun mereka beriman. Ya, ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saya baca ulang, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Perhatikan, ya, firman Tuhan berkata, di dunia ini mereka tidak dapat apa-apa, sekalipun mereka sudah beriman. Apa yang dijanjikan mereka tidak dapatkan. Mereka nol. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka ditinggal, dibiarkan, mereka diabaikan, sekalipun mereka berdoa, dibiarkan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, justru mereka mendapatkan apa yang Tuhan sediakan, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang di dunia ini. Apa itu? Dan hidup di dalam kekekalan. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, kita kaitkan dalam situasi sekarang ini Bapak Ibu, ya, saat pandemi sekarang ini, kalau kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam umat-umat Tuhan, mungkin kita berkata, mereka yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan oleh karena penyakit pandemi sekarang ini, sekali kena 1-2 hari udah langsung dipanggil Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak mengasihi mereka? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan penyakit mereka? Ya, banyak mereka yang meninggal sekarang ini adalah orang-orang beriman kepada Tuhan. Apakah mereka tidak berdoa? Kurang sungguh-sungguh? Tentu tidak. Tapi bahwa bukan karena besarnya kuasa doa yang menyebabkan mereka harus sembuh. Mereka juga telah berdoa. Banyak orang yang mendoakan mereka. Ada keluarga-keluarga yang mendoakan mereka. Tapi kehendak Tuhan yang mengharuskan mereka untuk kembali ke pangkuan Tuhan, sekalipun harus lewat penyakit. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami kecelakaan, pesawat, kendaraan, mereka bisa mati. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Tuhan sediakan di dunia ini. Mereka telah berdoa, beriman, tapi mereka justru bersyukur kepada Tuhan. Sekarang mereka sudah menghadap Tuhan. Kita ini, situasi sekarang ini, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di depan. Kita mungkin bisa luput sekarang, tapi kita tidak tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kita tidak pernah tahu. Tapi ingatlah bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Kebaikan Tuhan itu akan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, mari kita melihat bahwa Yesus telah disalibkan.
itu adalah bukti kebaikan Tuhan bagi kita. Dan Yesus disalibkan, itu pun belum kita percaya, belum mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia terus lebih dahulu berkorban bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, tak terukur kasih-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus baik bagi kita. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Engkau telah memberikan kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Tante Esther akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Makasih Roh Kudus. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kehadirat Engkau Tuhan. Dalam malam
itu boleh tertanam di dalam hati kami. Engkau memotretkan di dalam setiap hati kami yang mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan firman-Mu boleh berikan kekuatan bagi kami Tuhan, di dalam kami mengiring Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau mau pakai Tuhan di dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan sudah memberkati setiap kami jemaat-Mu dengan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mengikuti prosesi perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita akan masuk dalam perjamuan. Layaklah, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan Disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan. Tibalah saatnya Tuhan kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, persiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus ini Tuhan. Engkau siapkan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya dalam persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu, kami mengalami mujizat Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Engkau baik, itu sebabnya Engkau berkorban memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan Nafsi, sekali lagi katakan layaklah. Layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji Dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang beberapa ada di dalam ruangan gereja ini dan terutama yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita persiapkan
roti dan anggur perjamuan ini dan imani bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Ketika kita memakan dan meminumnya, ini mendatangkan kuasa, mujizat dari Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kebaikannya bagi kita. Mari kita persiapkan. Sebelum saya membaca kebenaran firman Tuhan, mari silakan berdiri. Kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala. Kita mengakui bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya telah dicurahkan demi melahirkan kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Mari dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakan roti ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus mari kita makan. Haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu persiapkan anggur, angkat cawan ini di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama minum. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu adalah kasih yang mutlak. Kebaikan-Mu adalah kebaikan yang mutlak. Engkau tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekalipun Engkau mendapati kami melakukan banyak kesalahan, tapi kasih-Mu tidak akan pernah berubah oleh karena pelanggaran kami. Tapi kasih-Mu akan terus menerus berjalan sampai pelanggaran kami diampuni oleh Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Ajari kami tetap sungguh-sungguh setia. Ajari kami terus sungguh-sungguh mengiring Engkau, setia sampai akhir hidup kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnalah persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami telah bersekutu dengan firman-Mu. Kami telah juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya kami diubahkan. Kiranya mata hati kami terbuka untuk melihat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap melihat kebaikan Tuhan ketika kami diberkati oleh Engkau. Kami tetap melihat kebaikan Tuhan ketika penyakit kami disembuhkan oleh Engkau. Kami tetap melihat kebaikan Tuhan ketika hidup kami diberkati oleh Engkau. Tapi biarlah juga kami tetap melihat kebaikan Tuhan ketika kami berada di dalam masalah. Kami juga tetap melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti ketika doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Biarlah hati kami tetap juga melihat kebaikan Tuhan ketika kami berada di dalam sakit penyakit. Kami tetap berkata, Tuhan Engkau baik, kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu. Biar iman kami terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan, kami melihat bahwa Engkau ajaib, Engkau baik bagi kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya sampai hari ini kami tetap menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang telah memberikan kemurahan bagi kami, hingga kami terus berharap kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya hidup dan menjadi rema dalam kehidupan kami, seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Biar kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga telah menikmati perjamuan asa yang kudus. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu telah membangkitkan semangat kami dan mengampuni segala dosa kami Tuhan. Makasih banyak Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan tolong kami, Engkau sertai kami di perjalanan, Engkau tibakan kami dengan segala selamat di rumah kami masing-masing, berkumpul lagi dengan kaum keluarga kami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari sama-sama kita mengangkat Tuhan, mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Kiranya diberkatilah iman kita, kiranya diberkatilah keluarga kita, kiranya diberkatilah pekerjaan kita, kiranya diberkatilah pelayanan kita, kiranya diberkatilah kaum keluarga kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Kemanapun Engkau pergi dan berada, berkat-berkat Allah menyertai Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkat ini datang dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai malam hari ini sampai seterusnya dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Salam, selamat pulang Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.